Halo teman-teman semua, sekarang kita lanjut perjalanan kita. Kalau teman-teman ingat dari seri sebelumnya, kita sekarang berada di Semarang. Dari Semarang ini kita akan rencana langsung kembali ke Tangerang. Kenapa perjalanannya mulai dari sini? Jadi kalau teman-teman ingat di sebelumnya, kami ada berikan tempat ya untuk beli oleh-oleh mochi. Nah, kami itu sebenarnya beli mochi dulu sebelum perjalanan pulang kembali ke Tangerang. Di perjalanan kembali ini kita akan kembali menggunakan tol Trans Jawa. Jadi dari lokasi hotel itu sebenarnya tidak terlalu jauh ya dari tol. Perjalanan kali ini lumayan lancar ya kalau saya bilang. Jadi karena seluruhnya melalui tol, tidak ada jalur darat. Jadi kami akan update saja perjalanan kami dari jam berapa sampai jam berapa, sudah sampai di mana. Perjalanan kali ini kita mulai dari gerbang tol Krapyak di Semarang. Kita masuk ke tol itu kira-kira hampir jam 11 siang ya. Jadi karena perjalanan kami lihat cukup santai, jadi kami berangkat agak siang dari Semarang. Nah, tidak terlalu jauh dari gerbang tol Krapyak, itu kami sudah sampai di gerbang tol Kali Kangkung. Ini gerbang tol yang lumayan terkenal ya, karena lumayan besar. Dari sini kita akan terus saja jalan nanti melalui Batang, kemudian masuk ke Cirebon, lalu kemudian masuk ke MBZ, sampai akhirnya nanti kita akan melalui tol Jor. Nah, sekarang akhirnya kita masuk ke tol Semarang-Batang di kilometer 386 ya kira-kira. Sekarang kita di jam 11:30 siang. Di sepanjang perjalanan kembali ini kita lihat perjalanan cukup enak ya. Jadi tol Trans Jawanya juga tidak banyak kendaraan, lumayan sepi ya. Dan bisa dibilang di sini nggak ada macet sama sekali di tol Trans Jawanya. Sepanjang perjalanan kembali ini kita lumayan banyak ya ke rest area ya. Karena kita tahu ini siang hari dan seperti biasa karena bawa anak-anak juga ya, anak-anak kecil. Jadi lumayan riweh, lumayan sering kita ke kamar mandi lah untuk kencing misalnya, atau untuk minum. Jadi kita belikan juga ya caption di sini sudah jam berapa, kita sudah di kilometer berapa. Jadi nanti siapa tahu teman-teman butuh referensi kira-kira kalau udah 20 menit atau 30 menit jalan kita udah sampai di mana ya. Nanti di akhir video kami akan berikan juga perkiraan biaya ya yang akan dihabiskan kalau teman-teman menempuh jalur yang sama dengan kami menuju ke Bali.
Selama perjalanan kembali ini, seperti yang teman-teman lihat, sebenarnya jalanan cukup lancar ya di luar kota itu. Cuma sayangnya ketika kita masuk ke Tol Jor, ini macetnya lumayan panjang ya dan agak lama. Jadi kami juga jadinya agak malam juga sampai di Tangerang. Nah, akhirnya kita sampai juga ya di ujung tol BSD. Jadi, seperti saya sampaikan di depan, berikut adalah perincian biaya ya. Ini perkiraan biaya saja untuk teman-teman. Kalau ada perjalanan yang sama, mungkin bisa dijadikan referensi. Jadi selama menuju Bali, kira-kira kita menghabiskan biaya tol itu sekitar 850.000 untuk sekali jalan. Kemudian kita beristirahat 1 hari ya. Kalau teman-teman mau istirahat 1 hari di hotel, itu mungkin budgetnya sekitar 650.000. Kemudian kita menyeberang dengan kapal feri ya, dari Ketapang ke Gilimanuk. Itu hampir 200.000 untuk satu mobil dengan 4 penumpang ya. 4 penumpang ini 2 dewasa dan 2 anak. Kemudian bahan bakar nih yang lumayan seru.
Jadi ketika kami pergi ke Bali, bahan bakar itu harganya lumayan ya untuk Dex. Itu hampir 19.000 atau 18.800 rupiah tepatnya per liter. Kami jalan cukup santai, kami jalan-jalan di berbagai tempat. Itu sekali jalan itu kira-kira menghabiskan 112 liter Dex. Jadi kalau teman-teman lihat, yang paling mahal itu adalah biaya BBM-nya ya, yang hampir ya 2 juta sekian lah ya. Tapi kalau ditanya masih oke nggak sih ke Bali pakai mobil, masih irit nggak sih? Jawabannya iya. Karena kalau saya cek tiket pesawat waktu itu untuk PP saja 2 dewasa dan 2 anak ya di tanggal yang kami pilih, itu lumayan, harganya itu sudah 11 atau 12 juta. Nah, di sini saya coba buat perkiraan kasar saja. Kalau satu arah itu sekitar 2,8, berarti kalau bolak-balik itu sekitar 7,6 juta. Jadi kalau ngelihat ke tiket pesawat, itu dia lumayan hematnya, hampir setengahnya ya. Selain lebih hemat, kita juga selama perjalanan banyak mendapatkan pemandangan yang bagus ya, yang tidak bisa kita lihat kalau kita tuh naik pesawat. Belum lagi kalau kita perjalanan jauh, otomatis kan di mobil itu ya isinya cuma segitu aja. Keluarga juga bisa ngobrol dan jadi lebih dekat ya dengan anak-anak. Untuk minusnya di perjalanan ini, ya kita mesti sabar-sabar aja ya. Kadang kita lihat jalanan itu cukup lancar, tapi kalau kayak perjalanan kami ke Bali itu ternyata tidak diduga-duga. Ternyata ketika sampai di Bali perjalanannya malah sangat macet sekali. Jadi teman-teman kalau ingin melakukan perjalanan jauh, tetap antisipasi ya. Jadi siapkan makanan-makanan kecil atau minuman di mobil. Kemudian juga jika kita melihat di peta atau di Google, 10 jam nyampe nih. Ya siapkan sekitar 30% deh tambahan waktu untuk antisipasi hal-hal yang tidak terduga, seperti macet. Demikian informasi perjalanan kami, bolak-balik dari Tangerang menuju Bali, kemudian ke Tangerang lagi. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau teman-teman suka dengan channel kami atau melihat video kami ini cukup informatif, jangan lupa ya untuk subscribe dan nantikan video kami berikutnya. Biasanya kami akan membuat review-review hotel atau perjalanan itu ketika musim liburan anak-anak. Jadi nantikan kami ya di video berikutnya. Terima kasih sudah mampir di video kami dan channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.